Hai kaum rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan terus menghibur kalian melalui membacakan sebuah novel yang berjudul The History of Jichen, di mana novel ini adalah novel yang sangat seru, sangat menarik, sangat bikin penasaran ceritanya dari awal sampai akhir. Pastikan kalian mengikutinya dari awal hingga akhir. Dan pastikan kalian semua sudah subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini jika mengupload video terbaru. Pastikan kalian juga sudah like video ini dan jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part ke 126 bertepatan dengan bab ke 594. Oke, kita lanjutkan di part ke 126. Oleh karena itu, dari semua orang yang hadir di sini tidak ada seorang pun yang pernah memasuki klub Hui Huang meskipun hanya ke lantai 5. Bukan Sun Yu Chai sendiri saja hanya menjadi anggota level terendah di klub Hui Huang. Ketika mendengar Xiao Changkun berkata bahwa dirinya pernah pergi ke lantai 10 klub Hui Huang, secara otomatis tidak ada seorang pun yang mempercayai perkataannya. Xiao Changkun benar-benar tidak menyangka kalau orang-orang ini akan menganggap dirinya sedang membual, padahal dia berkata jujur, jadi dia berkata dengan sedikit jengkel. Waktu itu menantuku yang memesankan tempat di sana untuk aku mengadakan acara reuni dengan teman-teman sekelasku. Kalau kalian tidak percaya, tidak apa-apa. Sun Yao Chai tertawa terbahak-bahak. Aku pernah mendengar soal menantumu itu. Dia adalah orang pertama di Jinling yang menjadi menantu yang masuk keluarga istri, bukan? Aku dengar dia adalah orang pria rendahan yang hanya menjadi parasit istrinya. Dia sama sekali tidak lebih baik darimu. Mana mungkin dia bisa membawamu ke klub Hui Huang? Si Cangkun mendengus dingin. Terserahmu saja, aku percaya, mau percaya atau tidak. Sun Yao Choi berkata sambil tersenyum, kalau kamu benar-benar mempunyai kemampuan untuk itu, mengapa kamu tidak mengundang mereka ke klub Hui Huang saja? Mengapa malah mengundang mereka ke ruangan pribadi VIP Bronze di Mansion Tianxiang yang tidak layak ini? Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Oh, aku tahu. Kamu melakukan ini karena kamu sama sekali tidak menganggap penting tamu-tamu yang hadir di sini, termasuk pemimpin dan pejabat eksekutif lainnya. Kamu beranggapan bahwa dengan status yang mereka miliki, mereka hanya layak diundang ke ruangan pribadi VIP Bronze dan sama sekali tidak layak untuk diundang ke klub Hui Huang. Bukan begitu? Setelah Sun Yao Chai mengatakan ini, mulut Xiao Changkun langsung terkatup rapat. Dia sama sekali tidak bisa membantah perkataannya. Sun Yao Chai ini sangat licik dan juga sangat cerdas. Tiap ada kesempatan dia sebisa mungkin memanfaatkannya untuk menjelek-jelekkan dirinya. Oleh karena itu, semarah-marahnya Xiao Changkun saat ini dia tidak bisa menemukan alasan untuk apapun untuk membantah perkataan Sun Yao Chai. Jadi dia hanya bisa berkata dengan kesal, aku tidak bermaksud seperti itu. Saat melihat bahwa kemampuan bertarungnya sangat lemah, Sun Yao Chai langsung melambai-lambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, aku terlalu malas untuk mendengarkan omong kosong dari pria rendahan sepertimu. Dengan kemampuan yang kamu miliki ini, apa kamu layak menjadi pejabat eksekutif? Kalau kamu benar-benar menjadi pejabat eksekutif, bukankah nantinya kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri? Setelah mengatakan ini, dia berbalik badan dan menghadap ke arah ketua P dan yang lainnya. Pada detik ini, dia langsung menyungkingkan senyum hangat di wajahnya sambil berkata, pemimpin, mari kita pergi. Sun Yao Chai yang sudah memesan ruangan pribadi VIP Gold untuk semua orang berhasil membuat sebagian besar dari mereka terkesan. Bahkan beberapa pejabat eksekutif yang tadinya bersikap netral pun saat ini tersenyum ramah kepadanya. Saat melihat pemandangan ini, Xiao Changkun langsung menghentakkan kakinya dengan kesal, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Xu Wen Yuan yang berdiri di sampingnya menarik tubuhnya dan membisikkan sesuatu di telinganya.
Saudara Xiao, kamu tidak perlu berkecil hati. Hal yang terjadi barusan hanyalah perselisihan yang disebabkan oleh perasaan pribadi. Setelah mengatakan ini, dia mendekat kepadanya lagi dan berkata dengan pelan, "Kalau menurutku, kamu jangan sampai tidak pergi ke sana hanya karena merasa kesal. Justru sebaliknya, kamu harus pergi ke ruangan VIP Gold. Bersama dengan mereka, kamu harus berusaha keras untuk mendapatkan hati pemimpin dan yang lainnya. Kamu harus berjuang sampai akhir. Kalau menyerah sekarang, mungkin posisi direktur eksekutif itu benar-benar akan jatuh ke tangan Sun Yao Chai." Sechangun langsung tersadar, benar, meskipun dia kalah dari Sun Yao Chai pada tahap ini, tetapi bukannya berarti Sun Yao Chai akan menjadi pemenang akhir. Kalau hari ini dia benar-benar pergi dari sini hanya karena merasa kesal, maka seluruh usahanya akan menjadi sia-sia dan dia hanya akan kalah begitu saja. Oleh karena itu, dia langsung berterima kasih kepada Xu Wenyuan dengan berkata, "Saudara Xu, terima kasih karena sudah mengingatkan aku. Aku harus ikut dengan mereka untuk melihat apa lagi yang akan dilakukan oleh Sun Yao Chai setelah ini." Setelah mengatakan ini, dia langsung berkata kepada Sun Yao Chai, "Karena kamu begitu tulus, aku akan ikut dengan kalian ke ruangan pribadi VIP Gold untuk melihat-lihat." Sun Yao Chai menengus jijik dan berkata, "Setelah mengatakan itu, kamu masih tidak mau mengakui bahwa dirimu memang pria rendahan. Kalau kamu melewatkan kesempatan yang aku berikan untuk bisa melihat dunia yang begitu luas ini, sepertinya saat pulang nanti kamu tidak akan bisa tidur dengan nyenyak." Setelah direndahkan seperti itu oleh Sun Yao Chai, Xiao Changkun hampir tidak bisa mengendalikan ekspresi wajahnya. Dia benar-benar sangat kesal. Namun dia teringat dengan perkataan Xu Wenyuan, prioritas utama adalah perjuangan untuk mendapatkan posisi pejabat eksekutif dan bukan melampiaskan amarahnya kepada Sun Yao Chai. Oleh karena itu, dia berusaha keras menahan amarahnya tanpa berbicara. Dia mengikuti langkah semua orang yang sedang memimpin oleh Sun Yao Chai menuju ke ruangan VIP Gold di lantai atas. Begitu memasuki ruangan tersebut, semua orang dikejutkan dengan dekorasi mewah bagian dalam ruangan pribadi VIP Gold tersebut. Saat ini, salah seorang pejabat eksekutif berseru, "Hari ini kita semua harus berterima kasih kepada Yao Chai. Kalau bukan karena dia, kita tidak bisa melihat betapa mewahnya ruangan VIP Gold di Mansion Tianxiang ini." Seorang menambahkan, "Benar sekali, belum lama ini salah seorang temanku yang sangat kaya ingin memesan ruangan VIP Gold ini. Dia sudah melakukan berbagai hal, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa memesannya sehingga dia terpaksa harus memilih ruangan pribadi kelas perak." Begitu mendengar ini, semua orang menjadi semakin penasaran. Ada seorang yang tidak bisa menahan dirinya untuk tidak bertanya kepada Sun Yao Chai, "Yao Chai, bagaimana kamu bisa memesan ruangan ini? Apa ada seorang yang membantumu atau bagaimana?" Sun Yao Chai berkata dengan bangga, "Aku Sun Yao Chai, mana mungkin membutuhkan bantuan dari orang lain hanya untuk memesan ruangan pribadi VIP Gold ini. Terus terang saja, ini adalah hal yang sangat mudah bagiku." Setelah mengatakan ini, dia memberikan penjelasan kepada semua orang yang hadir. "Aku akan jujur kepada kalian, aku adalah pelanggan tetap di Mansion Tensiang. Aku sering makan di sini. Selain itu, aku juga berteman dengan Tuan Hongwu. Oleh karena itu, kalau seandainya aku ingin memesan ruangan pribadi VIP, dia pun Mansion Tensiang akan membukakannya untukku kapan saja." Setelah mendengar perkataannya, semua orang yang ada di ruangan ini tercengang. Ketua P bertanya dengan tidak percaya, "Yao Chai, kamu benar-benar berteman dengan Tuan Hongwu, si pengusaha dunia bawah tanah di Jinling itu?" "Tentu saja," Sun Yao Chai berkata dengan bangga. "Kalau aku tidak dekat dengannya, mana mungkin aku bisa memesan ruangan pribadi VIP Gold ini dengan mudah." Meskipun Sun Yao Chai berkata seperti itu, tetapi sebenarnya hanya dia yang mengenal Tuan Hongwu, sedangkan Tuan Hongwu tidak mengenal dirinya. Alasan mengapa dia bisa memesan ruangan pribadi VIP Gold ini sebenarnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tuan Hongwu. Dia bisa memesan ruangan ini karena dia membayar harga yang jauh lebih tinggi daripada harga aslinya, sehingga dia bisa mengambil alih ruangan ini dari orang yang sudah memesannya sebelumnya. Tujuan dia membawa nama Tuan Hongwu dalam hal ini adalah untuk menunjukkan betapa kepada semua orang bahwa dirinya mempunyai
berkoneksi dengan orang-orang penting agar martabatnya meningkat di mata semua orang. Namun tidak ada yang meragukan kebenaran dari perkataannya ini karena biar bagaimanapun mereka sudah duduk di dalam ruangan pribadi VIP Gold itu. Jadi semua orang berpikir bahwa Sun Yao Chai memang tidak berbohong. Hal ini merupakan satu poin plus lagi untuk Sun Yao Chai. Saat ini Sun Yao Chai sangat menikmati pujian yang diberikan oleh semua orang. Dia menjadi semakin besar kepala. Dia melirik ke arah Xiao Changkun dan menyindirnya. Xiao Changkun, apa kamu tidak melihat kalau pemimpin dan para pejabat eksekutif sudah duduk? Mengapa kamu sama sekali tidak peka? Cepat sajikan teh untuk kami. Ekspresi wajah Xiao Changkun terlihat sangat kesal. Dia berseru, Sun Yao Chai, apa maksudmu? Sun Yao Chai berkata dengan nada menghina, memangnya ada maksud lain yang tersembunyi di balik perkataanku? Apa kamu tidak bisa melihat di antara semua orang yang ada di sini? Apa ada orang yang mempunyai kedudukan lebih rendah darimu? Kamu adalah seorang pria rendahan, kamu tidak mau melayani kami? Apa jangan-jangan kamu berharap untuk dilayani oleh kami? Ekspresi wajah Xiao Changkun menjadi semakin kesal. Dia berkata dengan marah, aku mengakui bahwa kedudukanku memang lebih rendah dari pemimpin dan para pejabat eksekutif, tapi apa kamu tidak sadar dengan kedudukanmu sendiri? Semua orang yang hadir di sini adalah anggota biasa dari asosiasi ini. Apa kamu sedang berpura-pura menjadi orang penting lain di sini? Kamu bahkan memintaku untuk menyajikan teh untukmu. Jangan mimpi. Xu Wenyuan yang duduk di sebelahnya juga berkata kepada Sun Yao Chai dengan sedikit kesal. Sun Yao Chai, sepertinya perkataanmu barusan memang sedikit keterlaluan. Sun Yao Chai tertawa terbahak-bahak dan berkata, keterlaluan? Keterlaluan dari mana? Siapa yang menyuruh Xiao Changkun, si pria rendahan itu, untuk menjadi sampah seperti itu? Kalau dia bisa memesan ruangan VIP Gold, aku akan bersedia untuk melayaninya. Masalahnya adalah dia tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Setelah mengatakan ini, dia menatap Xiao Changkun dengan dingin dan berkata lagi, kamu pikir aku mengajakmu ke sini untuk membiarkanmu menikmati makanan di sini? Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Bagi orang-orang sepertimu ini, menyuruhmu untuk menyajikan teh saja sudah cukup untuk menjaga martabatmu. Jadi seharusnya kamu tidak menolak saat aku masih bersikap baik kepadamu. Xiao Changkun mengertakkan giginya dengan marah. Kalau dia tahu sejak awal bahwa Sun Yao Chai adalah orang yang sekejam ini, bagaikan seekor anjing yang tidak akan mau melepaskan mangsanya sampai mangsanya itu mati, dia tidak akan mau ikut ke sini hanya untuk diperlakukan seperti ini. Ketika Xiao Changkun tidak tahu harus berbuat apa-apa dan hanya bisa menahan rasa malunya, mobil tua Hongwu baru saja berhenti di pintu masuk Mansion Tianxiang. Hal pertama yang dia lakukan begitu turun dari mobilnya adalah buru-buru bertanya kepada manajer hotel yang membukakan pintu untuknya, apa hari ini ada seorang bernama Xiao Changkun yang memesan sebuah ruangan pribadi? Ada di ruangan VIP Bronze nomor 3. Manajer hotel selalu mencatat daftar tamu yang datang setiap hari dengan teliti, jadi dia bisa langsung mengetahui siapa-siapa saja yang memesan ruangan pribadi hari ini. Tuan Hongwu mengangguk lalu berkata dengan tergesa-gesa, ikutlah denganku ke ruangan VIP Bronze nomor 3 sekarang juga. Saat berada di pesta ulang tahun, Tuan Besar Song, Master Yi berkata kepadanya bahwa ayah mertuanya akan datang ke sini malam ini untuk makan malam. Dia meminta tolong kepadanya untuk memperlakukan ayahnya mertuanya dengan baik. Bagaimana bisa dia membiarkan ayah mertua Master Yi duduk di ruangan VIP Bronze yang begitu kecil? Ruangan yang tepat untuknya adalah ruangan pribadi VIP Diamond. Setibanya di ruangan VIP Bronze nomor 3, Tuan Hongwu melihat pintu ruangan itu terbuka. Ruangan tersebut ternyata kosong, tidak ada seorang pun di dalamnya. Dia langsung tertegun. Setelahnya dia bertanya kepada pelayan yang ada di dalam ruangan tersebut, di mana Tuan Xiao Changkun, orang yang memesan ruangan ini. Pelayan itu langsung menjawab, Tuan Wu, sebelum Tuan Xiao Changkun ada di sini, tapi barusan dia diajak ke ruangan pribadi VIP Gold yang ada di lantai atas oleh salah seorang tamunya. Mereka ada di ruangan pribadi VIP Gold nomor 2. Tuan Hongwu langsung berkata kepada manajer hotelnya, ayo ikuti aku. Pada saat ini di dalam ruangan pribadi VIP Gold, Sun Yao Chai sedang menatap Xiao Changkun dengan sini sambil terus mengejaknya. Xiao Changkun, kalau
Dilihat dari levelmu ini, aku rasa kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bergabung di asosiasi kaligrafi dan lukisan. Dari mana kamu mendapatkan nyali untuk bersaing mendapatkan posisi pejabat eksekutif di asosiasi ini? Secangkun berkata dengan dingin, menurutmu aku tidak layak, tapi menurutku justru kamulah yang tidak layak. Waktu itu aku menemukan sebuah kebocoran di pasar barang antik. Barang yang dibeli dengan harga ribuan yuan, laku terjual dengan harga ratusan ribu yuan. Apa kamu bisa melakukan itu? Sun Yao Chai berkata dengan nada merendahkan. Silakan pamer sepuasmu. Lagi pula, kamu sendiri yang mengatakan itu. Pamerlah sepuasmu. Kamu bisa mengatakan bahwa kamu menemukan kebocoran seharga ribuan yuan lalu menjualnya seharga ratusan ribu yuan. Pertanyaannya adalah siapa yang akan mempercayai perkataanmu? Saya Changkun mendengus dan berkata, kalau kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya kepada Zhang Ermau yang berjualan di pasar barang antik. Dialah yang membeli kebocoran yang aku temukan. Zhang Ermau. Sun Yaocai mengerutkan keningnya lalu berseru. Zhang Ermau adalah pencatut terkenal di pasar barang antik. Dia adalah orang yang penuh tipu daya. Dia adalah orang yang paling bermasalah dari semua orang yang ada di pasar barang antik. Dia mau mengeluarkan ratusan ribu yuan untuk membeli barangmu. Sampai mati pun aku tidak akan mempercayai hal itu. Secang pun berkata dengan nada merendahkan, kalau tidak percaya, kamu bisa bertanya kepadanya besok. Untuk apa aku mempercayai perkataanmu? Sun Yao Chai mengerutkan bibirnya dan berkata, aku terlalu malas untuk meladeni omong kosong pria rendahan sepertimu. Kamu bahkan tidak sadar diri. Memangnya kamu pantas makan bersama kami? Cepat sajikan anggur untuk semua orang. Kalau untuk hal sekecil ini saja kamu tidak bisa melakukan dengan baik. Lebih baik kamu pergi saja dari sini. Jangan merusak pemandangan semua orang yang ada di sini. Secakun benar-benar sangat marah sampai sekujur tubuhnya gemetaran ketika dia hendak mengatakan sesuatu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari arah belakangnya. Siapa kamu? Berani-beraninya berkata seperti itu kepada Tuan Xiao. Apa kamu sudah bosan hidup? Ketika mendengar suara ini, semua orang langsung menengok ke arah pintu. Di sana terlihat Tuan Hongwu yang ditemani oleh manajer hotel sedang melangkah memasuki ruangan tersebut. Sun Yaocai secara otomatis langsung mengenali Tuan Hongwu. Begitu melihat kedatangannya, dia langsung berjalan ke hadapannya dan berkata kepadanya dengan hormat, Tuan Wu, mengapa Anda datang kemari? Tanpa diduga, Tuan Hongwu hanya memberinya tatapan dingin dan berkata, apa tadi kamu yang memanggil Tuan Xiao dengan sebutan pria rendahan? Sun Yaocai langsung tertegun. Apa ini? Tuan Hongwu mengenal Xiao Changkun. Begitu memikirkan hal ini, dia langsung memberikan penjelasan kepadanya. Tuan Wu, sepertinya Anda salah paham. Aku dan Changkun sama-sama anggota asosiasi kaligrafi dan lukisan. Hubungan kami berdua sangat dekat. Jadi terkadang saling mengejek satu sama lain. Aku tidak benar-benar menganggapnya seperti itu. Tuan Hongwu mengerutkan keningnya lalu menatap ke arah Xiao Changkun dan berkata kepadanya dengan hormat, Tuan Xiao, aku tidak menyangka bahwa hari ini Anda akan mengunjungi mansion Tianxiang. Maaf aku tidak menyambut Anda dengan baik. Aku benar-benar minta maaf. Saat menyaksikan adegan ini, semua orang yang ada di ruangan itu tercengang. Terutama Sun Yaocai. Saat ini dia benar-benar ketakutan sampai berkeringat dingin. Dia sama sekali tidak berani mempercayai penglihatannya. Penguasa dunia bawah tanah di Jinling yang begitu terkenal bersikap sopan itu kepada Xiao Changkun, si pria rendahan itu. Bukankah hal ini terlalu tidak masuk akal? Saat ini orang yang terkejut bukan hanya ketua P dan para pejabat eksekutif. Xiao Changkun juga sangat terkejut. Dia tidak bisa menahan dirinya untuk bertanya, kamu mengenalku? Tuan Hongwu memberikan penjelasan dengan sangat rendah hati. Saat berada di klub Hui Huang pada waktu itu ketika Master Yi memerintahkanku untuk menyingkirkan Pan Juanming dan menantunya, aku tidak sengaja bertemu dengan Anda. Su Changkun langsung bertanya lagi. Apa Master Yi yang kamu maksud itu adalah Yi Chen, menantuku? Tuan Hongwu menjawab dengan tegas, benar, Master Yi yang aku maksud adalah Yi Chen. Pikiran Su Changkun langsung terbuka. Pada saat ini dia baru mengerti mengapa Tuan Hongwu begitu
terhormat ini memerdekakan dirinya dan bersikap sopan kepadanya, yang notabene adalah orang biasa yang sama sekali bukan siapa-siapa. Ternyata alasannya ada hubungannya dengan menantunya. Sepertinya berhubung menantunya ini adalah seorang penipu, jadi dia mendapatkan keuntungan dari hal ini. Setidaknya dirinya bisa terselamatkan tepat sebelum terjadi badai petir. Saat ini Tuan Hongwu membujuk ke arah Sun Yao Cai sambil bertanya kepada Xiao Changkun. "Tuan Xiao, tadi aku sempat mendengar pria ini menghina Anda. Apa aku perlu memberinya pelajaran?" Wajah Sun Yao Cai langsung memucat karena ketakutan. Dia berburu-buru berkata, Kak Cangkun, kita berdua sama-sama anggota Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Semua anggota asosiasi ini adalah saudara. Tolong katakan sesuatu untuk menolongku." "Apa yang bisa aku katakan untuk menolongmu?" Xiao Changkun berkata sambil menunjukkan ekspresi sedih. "Tadi kamu sendiri yang bilang, aku ini hanyalah pria rendahan, aku hanya pantas menjadi pelayanmu, aku mana pantas mengatakan sesuatu untuk menolongmu." Sun Yao Cai langsung menangis dan berkata dengan wajah yang sangat menyedihkan, "Hei, kamu adalah saudaraku, tolong jangan bersikap seperti itu. Tadi aku hanya bergurau denganmu." Xiao Changkun terkekeh. "Tidak, pria rendahan sepertiku tidak pantas menjadi saudaramu. Lebih baik saat ini kita membuat batas yang jelas di antara kita." Sun Yao Cai tahu kalau Xiao Changkun masih dendam kepadanya. Dia benar-benar menyesal kalau dia tahu sejak awal bahwa Tuan Hongwu begitu menghormatinya, dia tidak akan berani bersikap semena-mena kepadanya. Tuan Hongwu menatap Sun Yao Cai lalu berkata dengan dingin, "Kamu berani bersikap seperti itu kepada Tuan Xiao saat sedang berada di wilayah kekuasaanku? Apa kamu cari mati?" Sun Yao Cai menjadi semakin pucat. Bibir pengecutnya hanya bisa bergetar dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Tuan Hongwu menunjuk ke arah Sun Yao Cai lalu berteriak kepada orang-orang yang berdiri di belakangnya, "Pengawal, bawa orang ini keluar dari sini dan pukuli dia, terutama pada bagian mulutnya, hajar dia sampai mati." Begitu mendengar hal ini, Sun Yao Cai ketakutan setengah mati. Dia langsung berlutut di hadapan Tuan Hongwu dan berteriak, "Tuan Wu, maafkan aku. Aku tidak tahu kalau Xiao Changkun ini adalah tamu kehormatan Anda. Aku bersalah. Aku minta maaf kepada Anda. Tolong ampuni aku." Dia benar-benar tidak menyangka bahwa menantu Xiao Changkun ini ternyata orang yang sangat hebat. Bahkan penguasa dunia bawah tanah di Jinling saja bersikap sesopan itu kepada Xiao Changkun. Ketika dia hendak memohon ampun lagi, beberapa pengawal Tuan Hongwu langsung melangkah maju. Setelahnya dia menerima sebuah pukulan di kepalanya. Sun Yao Cai langsung merasa pusing, kepalanya seperti berputar-putar. Setelahnya tubuhnya dipukuli dan ditendang oleh beberapa pengawal yang ada di depannya. Dia terlihat sangat menderita. Tuan Hongwu menatap Sun Yao Cai dengan tajam dan berkata, Aku tanya kepadamu, mengapa kamu menargetkan Tuan Xiao?" Dengan wajah berlumuran darah, Sun Yao Cai berkata sambil menangis, "Maafkan aku, Tuan Wu. Aku bersaing dengan Xiao Changkun untuk mendapatkan posisi pejabat eksekutif di asosiasi ini. Jadi aku mengatakan hal-hal seperti itu kepadanya. Tolong ampuni aku." Tuan Hong Wu tidak menghiraukannya. Dia memandangi semua orang yang ada di ruangan itu, lalu bertanya, "Siapa pemimpin dari asosiasi kaligrafi dan lukisan ini?" Ketua P langsung berkata, "Tuan Hong Wu, aku adalah pemimpin dari asosiasi kaligrafi dan lukisan ini." Tuan Hongwu mengangguk. Setelah itu dia menunjuk ke arah Sun Yao Cai dan berkata kepada Ketua P dengan dingin, "Aku ingin bertanya mengapa sampah seperti dia bisa menjadi anggota asosiasi kaligrafi dan lukisan ini. Mengapa kamu bisa menjadi pemimpin? Kalau kamu tidak becus menjadi pemimpin, segeralah mengundurkan diri dari jabatanmu itu." Ketua P bergidik ketakutan karena rasa ingin bertahan hidup yang sangat tinggi. Dia langsung berseru tanpa sadar, "Baik, besok aku akan langsung mengundurkan diri. Setelah mengundurkan diri, aku akan menjadikan Xiao Changkun sebagai pemimpin asosiasi kaligrafi dan lukisan yang baru." Begitu mendengar hal ini, Xiao Changkun langsung melambai-lambaikan tangannya dan berkata, "Aku tidak bisa menerima itu, Ketua P. Aku tidak layak menjadi pemimpin. Kalau bisa menjadi pejabat eksekutif saja aku sudah sangat bersyukur."
Ketua P segera berkata lagi, berhubung Tuan Hongwu saja merasa bahwa kamu bisa melakukannya, maka kamu pasti bisa. Xiao Changkun melambaikan tangannya berulang-ulang dan berkata, dengan kemampuan yang aku miliki sekarang, aku belum pantas untuk menduduki posisi itu. Pada saat ini, Tuan Hongwu menatap Ketua P dan berkata, berhubung kamu adalah pemimpin asosiasi ini, jadi aku akan memberimu beberapa saran. Setelah menjedah perkataannya beberapa saat, Tuan Hongwu menunjuk ke arah Sun Yao Cai lagi dan berkata, pertama-tama singkirkan produk gagal ini dari asosiasi ini untuk selamanya. Ketua P langsung menjawab, baik, besok aku akan langsung menyingkirkannya. Tuan Hongwu hanya menanggapi perkataannya dengan dengungan, kemudian menunjuk ke arah Xiao Changkun sambil berkata, Tuan Xiao mempunyai pemahaman yang tinggi terhadap seni kaligrafi dan lukisan. Berhubung dia sangat rendah hati dan tidak ingin menjadi pemimpin, maka jadikan dia sebagai pejabat eksekutif di asosiasi ini. Apa kamu mengerti? Ketua P langsung menuruti permintaannya. Baik, aku pasti akan menuruti semua perintah Anda. Setelah mengatakan ini, ekspresi wajahnya langsung berubah. Dia berkata kepada Sun Yao Cai, Sun Yao Cai, aku mengumumkan mulai saat ini kamu sudah dikeluarkan dari Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan di Jinling untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah bisa bergabung lagi. Sun Yao Cai benar-benar merasa putus asa. Sejujurnya, dia sendiri tidak begitu bisa menilai harta karun. Alasan mengapa dia bisa bergabung dengan Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan di Jinling ini adalah karena dia mengeluarkan sejumlah uang sehingga dia cukup beruntung untuk bisa mendapatkan tempat di asosiasi ini. Dia selalu mengandalkan nama Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan untuk melakukan penipuan di mana-mana. Dia berpikiran bahwa jika dia menjadi pejabat eksekutif, dia bisa lebih mudah untuk menipu orang-orang. Namun tidak disangka karena memprovokasi Xiao Changkun, dia dikeluarkan dari asosiasi ini selamanya. Tetapi dia tidak berani mengungkapkan rasa tidak terimanya. Biar bagaimanapun, tekanan dan ancaman Tuan Hongwu lah yang menempatkan dirinya pada posisi ini. Jadi mau tidak mau dia harus menerimanya. Tepat ketika dia mulai menerima takdirnya, Tuan Hongwu menatap ke arahnya dan berkata dengan dingin, bukankah kamu merasa bahwa dirimu adalah orang yang sangat penting dan terhormat? Aku sudah menyiapkan satu tempat untukmu di mana kamu bisa menonjolkan identitasmu. Setelah mengatakan ini, Tuan Hongwu memberikan perintah kepada anak buahnya bahwa dia pergi cari tempat peternakan babi yang paling kotor. Biarkan dia hidup bersama dengan babi-babi kotor itu selama 1 minggu. Dalam 1 minggu ini, dia akan makan, minum, dan tidur bersama dengan babi-babi itu. Dia akan memakan apa yang dia dimakan oleh babi-babi itu. Dia juga akan tidur di tempat babi-babi itu tidur. Aku akan membuat dia merasakan bagaimana diperlakukan secara PPIP. Oh, wow. Apakah cerita selanjutnya bagaimana keseruannya? Tapi sepertinya di part ini cukup di sini dulu. Kita lanjutkan di part berikutnya, di video berikutnya. Tapi pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin update video terbaru. Jika kalian menyukai cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.